bencana di Jeddah ini dari siapa? Kan dari hujan, ya? Hujan yang mungkin tidak berkenan. Kalau di Indonesia satu hari pun hujan, belum bisa dia apa-apa. Yang kadang sampai satu hari hujan di Indonesia dia. Tapi sedikit saja Allah SWT teringat. Berapa kira-kira? Seperempat jam. Ini bencana alam yang turun dari langit. Yang maksud dunia itu ya. Allah apa? Zaharul fasadu. Berapa kerusakan yang terjadi? Berapa kerugian yang terjadi? Itu yang dimaksud oleh Allah SWT, kerusakan, bencana yang merugikan manusia, yang merusak segala sarana infrastruktur ya, jembatan-jembatan dan lain sebagainya, rumah-rumah, pemondokan dan lain sebagainya, tempat bangunan. Itu adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, di lautan. Kerusakan di lautan seperti yang tsunami itu kan air bah dari laut. Bukankah begitu? Terjadinya turunnya dasar laut sehingga air masuk dan kemudian terjadi air bah. Itu tadi yang kita lihat nih. Kalau kita ingin takut dengan azab Allah, coba lihat sering melihat bencana-bencana seperti itu supaya kita takut. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghadang. Dalam hitungan detik Allah goncangkan permukaan laut. Dasar laut digoncangkan detik, bisa dihitung detik, bukan sampai 1 jam. Gempa yang terjadi di dasar laut begitu besar bencana yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mari kita introspeksi. Allah katakan adalah ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia ini umum maknanya. Mungkin juga dengan salahnya manusia dalam mengolah alam ini, itu dari tafsiran sebagian orang, tapi dosa. Maksud inti dari ayat ini adalah dosa manusia. Karena dosa manusia. Allah dalam hadis begitu banyak, Allah tidaklah tersebar suatu zina dalam satu kaum kecuali akan ta'ummuhumul bala. Kalau sudah perzinahan terjadi di depan mata semua orang, terjadi bukan dipublikasikan juga perzinahan. Sekarang yang terjadi di Indonesia, artis-artis yang dipublikasi dengan terang-terangan bahasanya dia berzina. Ini publikasi zina. Intasarul fasad. Yang dipermasalahkan di situ bukan perzinaannya, tapi menyebarkan CD pornonya, itu yang dipermasalahkan oleh permintaan kita. Dia berzina terserah kamu. Tapi sudah tahu, semua orang sudah tahu, dan akibatnya begitu lihat. Sampai terjadi orang-orang yang fan terhadap sosok tokoh mereka yang mereka inginkan, itu mereka juga berbuat zina. Yang dia suka berzina, saya berzina juga. Nah, ini yang diancam oleh Rasulullah. Ini yang kita takutkan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiq. Subhanallah. Mahadil Allah. Begitu rahmat, begitu sayangnya Allah SWT. Bencana yang menurut penilaian kita sangat besar, dahsyat, yang menghabiskan semua, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghadang. Gedung-gedung sudah dihancurkan oleh gempa yang tadi terjadi di mana-mana. Tapi Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sebagian dosa yang mereka lakukan. Kalau Allah SWT mengazab kita dengan semua dosa kita, ya Allah, subhanallah, begitu luasnya rahmat Allah. Bencana yang tadi sebesar itu hanya sebagian dari dosa yang diazab, yang dikirimkan untuk memberikan peringatan oleh Allah. Allah memperingatkan kita agar kita sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Ini bencana dunia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasaban lidhiqahum ba'd alladhi amilu. Apa kata Allah? La'allahum yarji'un. Tapi coba kita lihat, keluarlah statement ini adalah pengaruh fenomena alam. Bencana turunnya gempa di dasar laut, terus mendangkalkan keyakinan orang kaum muslimin, orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan mereka dari ibadah, merasakan mereka betul-betul berdosa. Tidak ada dalam kamusnya orang-orang yang mengatakan itu adalah fenomena alam. Padahal Allah mengatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya Allah menurunkan bala. Terus dalam ayat lain Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
wa ya'fu an katsir. Subhanaka ya Rabb. Subhanaka ya Rabbi. Tidaklah satu pun bencana yang menimpa kamu, tidaklah satu pun musibah yang telah menimpa kamu. Ini lebih spesifik lagi Allah mengatakan. Menimpa diri kita. Tadi secara umum bencana alam. Kadang kita pada diri kita, di PHK-nya kita dari pekerjaan, terbakarnya rumah kita. Ini lebih spesifik pada diri kita masing-masing. Coba kita kembalikan semua masalah dalam diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita? Coba kita introspeksi. Apa kesalahan saya? Jauhkah saya dari Allah? Lupakah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apapun yang menimpa, yang membuat kita tersedih, yang membuat kita sempit kehidupan kita, semua rasa-rasanya dunia ini sudah sempit bagi kita. Kembali kita introspeksi. Apakah kesalahan saya? Jauhkah saya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini lebih spesifik. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dosa kita. Tapi Allah SWT mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Semua kita yang sekarang bergelimang dengan dosa, jauh dari ingat kepada Allah SWT, salat tidak terjaga, tapi Allah Maha Pengampun. Sekalipun kita mendapat musibah seperti itu sudah sepersekiannya dari ampunan Allah yang diberikan kepada kita. Sepersekiannya ya akhi. Ya'fu an katsir. Harus kita yakini bahwasanya yang menimpa kita sekarang adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk meningkatkan standar keimanan kita ataupun menghapus dosa kita. Menghapus dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini bencana dunia. Kemudian kita masuk kepada bencana agama, fitnah agama. Fitnah agama, tadi saya bagi fitnah berapa? 2 bagian, fitnah dunia dan fitnah agama. Fitnah agama ini saya bagi juga menjadi 2 bagian. Fitnah syubuhat. Syubuhat dan fitnah syahawat. Ada 2, fitnah syubuhat dan fitnah syahawat. Syubuhat, yang maksud syubuhat itu adalah fitnah yang kaitannya dengan keyakinan. Dengan keyakinan, dengan akidah. Ini syubuhat. Fitnah yang kaitannya dengan apa? Keyakinan, akidah, apa yang mesti terpatri dalam sanubari kita, itu juga dirasuki oleh fitnah. Pertama, fitnah yang terbesar adalah fitnah syirik. Perbuatan syirik itu bukan suatu dosa sebenarnya. Orang pelaku syirik itu tidak meyakini itu adalah sebagai dosa. Syirik itu ya. Sampai pun dari mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, alasan mereka tetap sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu fitnah. Sehingga mereka merasakan bahwasanya saya ini sedang beribadah. Makanya siapapun yang mengingkari praktek sedekah dimanapun mereka, pasti akan dihadang oleh berbagai kritikan, tantangan. Ini adalah beban bagi kita. Dan kita mesti mencontoh bagaimana para anbiya wal mursalun berdakwah kepada tauhid, memurnikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu adalah sebesar-besarnya fitnah. Kembali kita kepada syubhat, dan syubhat ini adalah fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar dan jauh melebihi besarnya fitnah syahwat. Tapi bukan meremehkan ya fitnah syahwat. Kita akan bahas fitnah syubhat itu kaitannya adalah membedakan antara musuh Allah